Di benua kultivasi kekaisaran Wu, nama Zhuo Yifan bergema seperti guntur di langit. Dia bukan sekadar ahli bela diri biasa. Dia adalah kaisar iblis, penguasa kekuatan kegelapan, penguasa ilmu iblis dari kitab kaisar kuno, artefak terlarang yang diincar seluruh dunia. Zhuo Yifan berdiri di reruntuhan kuil kuno, memegang kitab suci penuh kekuatan. Namun belum sempat dia menyerap energi kitab itu, terdengar langkah seseorang tergesa-gesa. Dia melaporkan Xiao Chen murid Zhuo Yifan, berkata guru 7 kaisar akan datang. Tidak perlu panik, ucap Xiao Yifan sambil berjalan menuju pintu keluar. Bayangan-bayangan bermunculan sebuah pasukan prajurit. Depan halaman istana berkata, secara serempak, Kaisar Iblis, serahkah buku itu? Hanya semut kecil berani melawanku? Ucap Xiao Yifan. Setelah itu dia langsung melesat, membunuh 4 prajurit sekaligus. Dan tiba-tiba dari atas terdengar suara kaisar sihir, kita tidak akan membiarkanmu. Xiao Yifan berkata, haha. Akhirnya kalian datang juga. 7 kaisar. Cepat serahkan buku itu, ucap salah satu kaisar di atas itu. Ya, dia adalah kaisar pedang. Ambil saja jika kau bisa, ucap Xiao Yifan. Salah satu kaisar kudus terkuat berkata, buku itu milik kaisar kuno tanah suci. Xiao Chen berbicara, guru ini tidak bagus. Walaupun menjadi musuh seluruh tempat kudus, akan kubunuh kalian semua, ucap Xiao Yifan. Lalu tiba-tiba sebuah pedang menusuk dari belakang tubuh Xiao Yifan. Ya, dia adalah Xiao Chen, murid pertama Xiao Yifan yang dibesarkannya. Xiao Yifan bertanya, mengapa kamu mengkhianatiku? Tuan, Anda memang guru saya, tidak seharusnya buku itu guru gunakan untuk diri sendiri. Anda bahkan tidak menunjukkan kepada saya, ucap Xiao Chen. Xiao Yifan berkata, karena hal itu kamu mengkhianatiku. Xiao Chen menimpali, bodoh amat lu. Mau mikir tentang gua gimana, yang pasti guru gak bisa. Lolos sekarang seperti apa yang diajarkan guru. Xiao Yifan tertawa haha dan berkata, bagus, sekarang akan kuhancurkan buku ini bersama dengan tubuhku, supaya kalian tidak mendapatkannya. Sial, dia akan meledakkan diri, ucap Xiao Chen. Shen berpindah di hutan yang luas, ada banyak pemuda yang telas. Tanpa tahu penyebabnya, tiba-tiba ada energi putih masuk ke dahi ke salah satu pemuda yang sudah telas. Lalu tiba-tiba, Zheng yang itu adalah reinkarnasi dari Kaisar Iblis Zhao Yifan. Dia langsung bergegas berdiri dan bergumam, tidak disangka saya berada di rubuh ini sekarang. Lalu terdengar suara di semak-semak. Itu adalah gerombolan serigala yang kelaparan. Saat serigala itu ingin menyerang Zhao Yifan menatap tajam kawanan serigala itu, sambil berkata, berisik kalian. Melihat tatapan dan aura yang dikeluarkan, Xiao Yifan, kawan serigala itu langsung takut dan berlarian mundur. Saat Zhao Yifan melangkah maju menyusuri hutan, terdapat seseorang yang terluka dan berkata, Xiao Fan, selamat aku. Xiao Yifan bergumam dalam hati, dia mungkin yang dikenal bocah ini selama hidupnya. Tiba-tiba Xiao Yifan melangkah dan memegang kepala orang itu. Lalu dia drain toce, dia menyerap kekuatan orang. Di buku 9 rahasia, teknik drain touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi harus diolah supaya tidak ada penolakan dari jiwa itu. Di keesokan harinya, setelah Xiao Fian selesai menyerap kekuatan orang itu selama semalaman penuh, dia mencoba kekuatannya dan bergumam, Kaisar Pedang, Xiao Chen, tunggu pembalasan dendamku. Lalu Xiao Fian melangkah maju menyusuri hutan, dan tiba-tiba dia berhenti sejenak karena mendengarkan sesuatu. Dan benar saja, setelah dilihat terdapat beberapa kelompok yang sedang berseteru.
Dia adalah Pang Tongling, penjaga keluarga Elu, dan Sun Guanjia, pelayan keluarga Sun. Keluarga Sun si pengkhianat, ucap Pang Tongling. Sun Guanjia menimpali. Sudah kukatakan tidak usah ikut campur untuk urusan saat ini, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami tidak akan memberikan kepadamu, ucap gadis muda cantik dari keluarga Lu. Kakak, jangan menghentikanku, ucap gadis kecil di samping gadis muda cantik itu. Lalu Xu Fian bergumam di dalam hatinya, perasaan apa ini? Apakah bocah ini ada hubungannya dengan keluarga Lu? Lebih baik saya pergi dari sini. Tepat ketika ingin pergi, tiba-tiba sinar merah mengenai tubuhnya. Tiba-tiba Xu Fian merasakan sakit di jantungnya dan bertanya-tanya di dalam hati apa yang terjadi. Apakah sihirnya dan tubuhnya tidak cocok? Lalu, dia mencoba duduk bersila untuk berkultivasi. Dia merasakan semuanya normal dari jantung, meridian, nafasnya. Diheran dengan kondisinya, apanya yang salah. Lalu dia mengingat sesuatu, jika dia melihat Nona Luo sakitnya hilang, begitupun sebaliknya, jika dia menjauhinya, dadanya akan terasa sakit. Zhuo Fian pun menyadari ini sihir hati. Intinya sihir hati ini kayak kita kan gitu. Kayak budak lah soalnya. Kalau nentang bisa menyebabkan kematian. Lalu Zhuo Fian mencoba melakukan flashback keingatan bocah. Ini ternyata dia lemah, selalu diremehin pokoknya. Tragis banget dah. Menyadari hal itu, Zhuo Fian pun bergumam. Siang, mengapa menjadi seperti ini? Apakah aku harus menjadi budak seumur hidupku? Dengan emosi dia berkata sambil memukul sebuah pohon. Aku adalah kaisar sihir. Masa harus melayani keluarga kecil? Akibat dari pukulan itu pohonnya tumbang. Mendengarkan tumbangnya pohon tersebut, penjaga Pang berkata, siapa di sana? Cepat keluar. Nona Luo pun berkata, apakah kita dapat bantuan? MC kita langsung berjalan maju ke tengah kerumunan lalu berkata, Nona, berikan saja seni bela diri itu, aku tidak ingin kehilangan nyawa Nona. Dengan terkejut Nona Luo berkata, Xiao Yifan, aku pikir kamu sudah. Hanya keberuntungan saya bisa bertahan hidup, ucap Xiao Fian. Salah satu keluarga Sun mengejek, hei siapa itu? Mungkinkah dia budak keluarga Luo? Hahaha. Di sisi lain Xiao Fian berpikir kekuatan terlemah bandit ini di lapisan ke-6, terutama Sun Guanjia, dia memiliki QI paling besar. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati dengan kekuatanku saat ini. Nah, akhirnya pertarungan dimulai. Salah satu bandit melesat maju sambil menghunuskan pedang ke Xiao Fian. Xiao Fian pun tersenyum, dengan sekali gerakan dia berhasil mematahkan serangan itu. Lalu mengambil pedang yang terlepas dari genggaman bandit dan menghunuskan ke tubuh. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut terkejut semua. Lalu dengan cepat Xu Fian menggendong Nona Luo dan gadis kecil untuk segera melarikan diri. Menyaksikan hal itu, keluarga Sun banyak yang marah. Terutama Sun Guanjia. Bocah sialan, tak akan kubiarkan kamu lolos. Akan kuhancurkan tulangmu.